Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini kita akan membahas tentang keistimewaan hati manusia. Sebelum saya bacakan, yang belum subscribe dan like, silahkan di subscribe dan di like. Jangan berlama-lama, saya akan langsung membahas tentang keistimewaan hati manusia. Ketahuilah, Allah memberi nikmat kepada sekalian binatang selain manusia. Karena itu, binatang juga mempunyai nafsu, syahwat, dan amarah, mempunyai indera batin. Seekor kambing yang melihat serigala dengan mata akan mengertilah hatinya bahwa serigala itu adalah musuhnya, sehingga ia lari daripadanya. Yang demikian itu adalah pengetahuan batin. Di sini saya hendak menyebutkan hal-hal istimewa mengenai hati manusia, yang dengannya manusia dapat memperoleh kehormatan yang besar dan memperoleh hak untuk mendekat kepada Allah Ta'ala. Untuk itu, mari kita kembali kepada dua masalah, yaitu ilmu dan iradah atau kemauan. Al-ilmu ialah mengetahui segala urusan duniawi dan ukhrawi dan hakikat atau kenyataan yang berhubungan dengan akal. Sesungguhnya ilmu itu adalah termasuk urusan yang ada di sebalik perasaan yang tidak dimiliki oleh binatang. Semua ilmu yang perlu itu adalah merupakan keistimewaan yang khusus bagi akal, karena manusia telah menetapkan bahwa seseorang itu tak mungkin berada di dua tempat dalam satu keadaan. Ketetapan ini berlaku bagi setiap orang, dan diketahui bahwa yang dapat ditangkap oleh indera itu hanya sebagian dari beberapa orang saja. Oleh karena itu, kesimpulan yang ditujukan kepada semua orang adalah melebihi dari apa yang dapat diketahui oleh indera. Apabila hal ini dapat dipahami dalam ilmu lahir yang penting, maka dalam segala hal ini akan lebih jelas. Iradah atau kemauan. Apabila akal dapat mengetahui akibat dari sesuatu yang mengetahui pula jalan untuk memperbaikinya, maka akan bergeraklah dari akal itu satu keinginan ke arah kemaslahatan, mencapai sebab-sebabnya, berkehendak kepadanya. Yang demikian itu bukanlah kehendak syahwat dan bukan pula kehendak binatang, bahkan berlawanan, karena syahwat itu menghindari atau lari dan berbetik dan berbekam, sedang akal menghendakinya. Ia meminta berbetik dan berbekam, dan ia menyerahkan uang untuk kepentingan itu. Nafsu syahwat menginginkan makanan yang lezat dikala dirinya sedang sakit, sedang akal tidak. Ia menahan dirinya dari memakan yang lezat-lezat itu, dan yang demikian itu bukanlah menahan syahwat. Allah menjadikan akal yang dapat mengetahui akibat dari segala urusan itu, andaikan tidak disertai dengan menjadikan suatu daya pendorong yang dapat menggerakkan semua anggota badan sepanjang keputusan akal, maka akan sia-sialah apa yang menjadi keputusan akal tersebut. Oleh karena itu, hati manusia diistimewakan dengan adanya ilmu dan iradah, yang kedua-duanya tidak terdapat dalam sekalian binatang dan juga tidak terdapat pada anak di permulaan fitrahnya. Baru terdapat apabila anak menginjak dewasa. Adapun syahwat, amarah, indera lahir dan batin, maka itu semua sudah terdapat pada diri anak-anak. Baik dan buruk manusia itu ditentukan oleh hatinya.
orang ingin menjadi hamba Allah yang baik, maka langkah pertama yang harus ialah memperbaiki dan membersihkan hatinya. Orang tidak mungkin dapat memperbaiki hati apabila ia tidak mengerti dan tidak mengenal hati. Karena itu, pengetahuan tentang hati dan hakikat sifat-sifatnya merupakan pokok ajaran agama dan menjadi dasar bagi orang-orang yang menuju kepada Tuhan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah sifat